Halo anak-anak, selamat pagi. Semangat untuk hari ini ya. Papa, Mama, Shalom. Hanya karena anugerah Tuhan, pada hari ini kita dapat beribadah. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Mari kalian perhatikan arahan berikut ini. Puji Tuhan, anak-anak sudah siap untuk beribadah. Anak-anak, mari kita sapa Allah kita yang mengasihi kita dengan luar biasa. Kita mengatakan, selamat pagi Bapa. Mari anak-anak kita angkat pujian ini. Tuhan, jawab ibadah kami dari awal hingga selesai hanya dalam Engkau Bapa. Berikanlah kami hati yang mengasihi Engkau, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Allah itu begitu luar biasa ya. Ibu mau tanya, siapa yang pernah melihat pelangi? Wah, kelihatannya sudah semua ya. Oh, ada yang belum? Nah, bagaimana yang sudah pernah melihat pelangi? Bagaimana pelangi itu anak-anak? Iya, ada ibu dengar tuh yang indah. Iya, mengapa pelangi itu indah sayang? Iya, karena warnanya berbeda-beda. Nah anak-anak, bagaimana kalau pelangi itu hanya satu warna saja? Oh ya tentu tidak indah. Ya anak-anak, demikianlah dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus menciptakan perbedaan dari berbagai suku sampai pada berbagai warna kulit.
dan masih banyak lagi perbedaan lain. Anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan perbedaan itu karena Tuhan sangat mengasihi kalian. Mari kita angkat pujian untuknya. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak di dunia. Oh, anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan anak-anak. Tuhan sudah memberikan contohnya ya. Tuhan mengasihi kalian ya. Berbeda apapun Tuhan sayang. Nah anak-anak, Tuhan juga ingin supaya kalian juga saling mengasihi, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Kita mau angkat pujian ini untuk Tuhan kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuka. Nah anak-anak, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau menyanyikan, kalian mau katakan ucapan kasih kalian dalam pujian ini kepada siapapun yang ada bersama kalian. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
hari itu GPK School akan mengadakan sebuah acara yaitu GPK Got Talent, di mana semua siswa akan berpartisipasi di dalamnya. Semua siswa diharapkan dapat menampilkan sebuah penampilan yang menunjukkan daerah asal setiap siswa. Tak ketinggalan, Merlin dan Yuke mengikuti acara tersebut. Mereka adalah teman sekelas yang berasal dari daerah yang berbeda. Tetapi di tengah perbedaan itu, Yuke membuatnya menjadi alasan untuk tidak mau berteman dengan Merlin. Selamat malam anak-anak. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini kita akan memulai acara GPK Got Talent. Nah, dan tema besar kita kali ini adalah tentang kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama, peserta pertama kita yang akan tampil hari ini adalah Merlin dengan membaca puisi. Silakan Merlin. Halo semua, Karmana kabar? Nah, hari ini Beta akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Kasih. Kasih. Hanya karena kasih, katong memiliki saudara yang memperhatikan. Dan hanya karena kasih, katong ada teman dan sahabat. Dan hanya karena kasih, katong ditebus dengan darahnya. Kasihnya diberikan dengan cuma-cuma. Nikmat itu semua sebagai anugerah yang paling indah. Mari katong bagikan kasih Tuhan itu ke sesama katong tanpa ada perbedaan di dalamnya. Terima kasih. Wah, senangnya hari ini aku bisa ikuti acara GPK Got Talent. Wah, lega rasanya sudah menampilkan yang terbaik yang aku bisa. Semoga aku bisa menang. Kamu ikut acara ini? Yakin kamu? Gak salah. Pasti kamu kalah lah. Lihat aku, pasti aku yang menang dong. Secara penampilanku sama teman-teman tadi, kamu lihat kan, keren toh. Nah, kamu pasti nggak bisa kayak gitu. Ya iyalah, kan kamu dari sana jauh ya, dari timur, dari NTT, dari kampung, dari pelosok. Pasti nggak bisa kayak aku, ya kan? Asal kamu tahu ya, meskipun aku dari timur dan dari kampung, tapi aku selalu juara kelas. Aku selalu semangat belajar, gak kayak kamu. Kalau ulangan dapatnya kalau nggak 2 pasti 4. Terus kamu selalu ikuti remedi supaya dapat nilai yang tuntas. Yang masih jagoan aku kemana-mana lah. Kamu juga lihat deh, meskipun badanku kecil, tapi aku tuh kuat loh. Nih lihat otot-otot lenganku. Aku angkat kamu aja bisa loh. Itu kecil. Ih, sombong banget sih. Kamu ini bergaya ya. Dasar orang kampung. Kalian ini kenapa bertengkar terus? Ini loh Bu, Yuka yang mulai dulu. Dia ngejekin saya Bu. Dia bilang saya orang tuh dari timur, dari desa gitu loh Bu.
Ya, emang kan Bu, dia dari timur, dia dari desa. Makanya Bu, aku tuh nggak mau temenan sama dia. Aduh, sudah. Kalian ini ya, kita ini sama anak-anak Tuhan. Ya, meskipun kalian ini berbeda. Kamu Merlin dari Kupang, ya, dari timur, Yuke, walaupun kamu dari kota, tetap kita ini adalah anak-anak Tuhan. Walaupun kamu berkulit gelap dan kamu berkulit yang lebih terang, kita tidak boleh beda-bedakan loh. Karena Tuhan ciptakan kita itu sama. Ya, kalian gak boleh saling mengejek. Nanti Tuhan sedih loh lihat kalian seperti ini. Ya, sudah, sekarang kalian harus berbaikan. Tidak usah melihat, dan ibu gak mau lihat kalian bertengkar lagi. Ya, kalian gak boleh saling mengejek. Kamu dari daerah ini dan kamu dari daerah ini, ya. Ibu mau murid-murid ibu ini saling rukun, tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Ayo kalian berjabat tangan, saling maafkan sekarang. Ayo. Yuke, aku minta maaf ya karena sudah ngomongin kamu anak kota yang gak pinter. Iya, aku juga Mary, aku minta maaf ya. Sebenarnya aku gak mau temenan sama kamu, cuma karena kamu dari timur. Aku selalu ngejarin visi kamu lagi. Aku menyesal Mary, maafin aku ya. Nah, anak-anak, ibu senang lihat kalian seperti itu. Kalian yang rukun. Jadi jangan pernah lagi kalian beda-bedakan ya, satu dengan yang lainnya. Oke? Percayalah, setiap kita diciptakan Tuhan itu istimewa, punya kelebihan masing-masing. Ya, ya udah. Sekarang kalian bergabung dengan teman-teman yang lainnya ya. Melihat penampilan teman-teman juga ya. Oke? Yuk. Hai semuanya adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Ya, Kak Yuke berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan sedikit penampilan drama dari kakak-kakak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kepada setiap kami untuk kami bisa memahami dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yaitu Michael Luther King. Wah, siapa itu Kak Michael Luther King? Nah, Michael Luther King adalah seorang anak yang lahir dari pasangan pendeta yaitu Martin Luther King dan Alberta William King yang merupakan keturunan Afrika dan Amerika. Nah, jadi Michael ini lahir di tengah keluarga pendeta sehingga kehidupannya ini menjadi anak yang religius, anak yang baik, anak yang berkenan bagi Tuhan. Nah, pada waktu itu Michael ini hidup di masyarakat bagian Amerika Selatan. Saat itu di sana jadi masih sangat lekat dengan rasisme yang membedakan orang dengan berdasarkan rasnya pada waktu itu, sehingga King Junior, nah Michael ini Kak Yuke sebutin King Junior aja ya. Nah King Junior ini mengalami beberapa pengalaman buruk ya, yang menyakitkan bagi Michael pada waktu itu. Nah yang pertama ada ketika Michael berusia 6 tahun. Wah, siapa di sini yang 6 tahun? Angkat tangan. Iya, nah pada waktu seusia kalian nih 6 tahun. Nah pada waktu itu Michael punya temen adik-adik ya. Kemudian mamah temennya ini nggak suka sama Michael. Kenapa nggak suka kira-kira? Karena
Michael warna kulitnya nih loh nggak sama kayak temennya ini, sehingga pada waktu itu mamanya ini melarang mereka berhubungan, melarang mereka untuk berteman. Jadi Michael sama temannya ini nggak satu sekolahan deh. Nah, ada nih adik-adik pengalamannya nggak menyenangkan dialami Luther, yaitu apa? Pada waktu dia pulang dari kompetisi debat di Georgia, nah King Junior ini ditemani gurunya naik bus untuk pulang. Nah, di perjalanan ketika itu dia dan gurunya disuruh berdiri dari tempat duduk. Kenapa? Karena ada penumpang kulit putih yang mau duduk di kursi mereka. Kasihan ya, hanya karena perbedaan warna kulit, Luther sama gurunya disuruh berdiri, padahal dia sudah duduk duluan di situ. Nah, meskipun Luther mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi Luther tuh orang yang pinter loh adik-adik. Dia itu disenangi sama teman-temannya. Bahkan berkat kepintarannya pada waktu itu, King Junior Michael ini berhasil lolos seleksi dan diterima di perguruan tinggi di usia yang ke-15 tahun. Wow, usia 15 tahun diterima di perguruan tinggi. Wih, kalau di kita sekarang ya adik-adik ya, 15 tahun itu biasanya baru lulus SMP, mau masuk SMA kelas 1. Tapi pada waktu itu adik-adik, Michael ini umur 15 sudah masuk perguruan tinggi. Keren ya, hebat ya. Nah, pada waktu itu selama 4 tahun, akhirnya King Junior Michael ini meraih gelar sarjananya. Dan kemudian dia melanjutkan lagi, masih belajar lagi loh adik-adik ya. Sudah jadi sarjana, masih belajar lagi di universitas di Boston pada waktu itu. Nah, ketika itu adik-adik, pada tahun 1955 King Junior ini ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Untuk apa? Membela orang-orang yang sama kulitnya kayak dia ya. Dia kepengen, Michael ini kepengen memperjuangkan persamaan hak bagi warga kulit hitam dan kulit putih. Jadi nggak ada perbedaan lagi adik-adik ya. Kamu kalau kulit hitam di belakang aja, kamu kalau kulit hitam ngalah aja. Enggak. Tapi Michael ini mau memperjuangkan hak bagi orang-orang kulit hitam pada waktu itu. Dan salah satu pidatonya yang terkenal yang berjudul I Have a Dream atau Saya Mempunyai Mimpi, di situ Martin Luther King Jr. ini mengungkapkan keyakinan bahwa suatu saat nanti setiap manusia yang ada di Amerika Serikat akan dapat saling bersaudara tanpa memperhatikan warna kulit lagi. Ya adik-adik, itu sekilas ya cerita tentang Michael Luther King yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Yuk disiapkan Alkitabnya. Minta tolong papa mama bantu untuk bukakan. Kita buka dari Galatia 3 ayat ke-26 sampai dengan 29. Yuk Kak Yuka tunggu ya. Sudah dibuka Galatia 3 ayat ke-26 sampai dengan 29. Oke? Nah, kalau ada adik lihat, kalau ada adik baca dalam Alkitab, di situ dijelaskan bahwa apa? Di ayat ke-26, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, maka status kita ya yang dulunya ini suka nakal, suka berdosa, Tuhan mengubahkan itu dan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Nah, dengan cara apa? Dibaptis. Nah, nanti kalau kalian sudah besar di gereja ini, nanti kalian akan dibaptis. Dibaptis itu gimana sih Kak artinya? Dibaptis itu artinya kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau meninggalkan hidup kita yang lama dan kita mau mengenakan Kristus dalam kehidupan kita yang baru. Nah, setelah kita dibaptis dalam Kristus, maka kita bukan hidup sebagai kita lagi, tapi kita mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam hal ini juga kita perlu tahu sebagai anak-anak Tuhan, status kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini nggak boleh membeda-bedakan
teman, membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku. Kayak tadi ya, kamu ini sukunya dari timur, karena dari Kupang, aku ini dari kota, kayak seperti itu. Terus status sosial juga, bapakku ini loh kerjanya di kantor, papamu kerja apa? Nah, kemudian kita juga tidak boleh membedakan teman kita berdasarkan jenis kelamin. Aku mau temenan mbak temanku cewek tok, temanku cowok nggak mau, sana cowok sendiri, cewek sendiri, seperti itu. Atau orang tua kita, bagaimana kehidupan mereka, kita nggak boleh ya membedakan teman-teman berdasarkan yang Kak Yuka sampaikan tadi. Karena apa? Semua orang itu bisa menjadi anak-anak Tuhan selama kita mau percaya kepada Tuhan, dan terlebih kita mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, anak-anak Allah tidak dapat dibeda-bedakan ya. Kayak tadi di ayat ke-28, kalau kita lihat tidak ada perbedaan apakah mereka orang Yahudi, orang Yunani, karena sesungguhnya identitas mereka satu, sama, yaitu anak-anak Allah. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama belajar ya dari cerita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan sudah mengasihi setiap kita, mengganti status kita yang dulunya berdosa dan sekarang kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita hidup menjadi anak-anak Tuhan? Kita mau mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan status sosial mereka. Kita mau mengasihi mereka dengan tulus, dengan kasih. Yuk, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau boleh mengangkat setiap kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau Tuhan diubahkan menjadi anak-anak yang tidak melakukan dosa lagi, dan terlebih kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mau berteman, kami mau mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami tanpa membeda-bedakan. Ajarkanlah kepada kami untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu, untuk kami selalu taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay, hari ini saya senang sekali karena ada teman kita yang ulang tahun. Siapa ya yang ulang tahun dalam minggu ini? Nah, tanggal 12 ada kakak kita Beauty yang ulang tahun. Dan ada satu lagi, tanggal 13 ada adik kita Gavi yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Beauty dan Gavi. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Kita akan bersama-sama berdoa juga ya, untuk kedua teman kita, juga untuk kita semuanya, anak-anak sekolah minggu ya. Kita sama-sama berdoa. Gimana sikap doa? Tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang tenang, duduk yang manis, tidak berlari kiri kanan. Kita berdoa bersama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jika ada teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Beauty, Tuhan tolong berkati supaya anakmu Beauty ini juga boleh tetap diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Berkati juga imannya supaya dia semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan Yesus dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Berkati juga untuk sekolahnya, Tuhan tolong supaya Tuhan berikan kepandaian bagi dia. Berkati untuk kedua orang tuanya yang mendidik, membimbing Beauty sehingga dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Beauty. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah tambahkan 1 tahun umurnya bagi Beauty. Kami juga berdoa untuk Gavi, di mana anakmu tanggal 13 dia juga boleh berulang tahun
Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk Gevi. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi dia, sehingga dia juga boleh menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang mencintai papa mama dan taat kepada orang tuanya. Kami menyerahkan untuk imannya, Tuhan tolong supaya dia semakin mencintai Tuhan. Semakin hari dia boleh semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati juga untuk kedua orang tuanya, supaya dia pun juga boleh mendidik, mengarahkan Gevi untuk menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati adiknya yang masih kecil, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan akan menolong Gevi bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak GP Kris. Terima kasih Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong mereka semuanya, sehingga mereka sampai pada saat ini dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat, dan mereka boleh tetap belajar untuk mengikuti studinya masing-masing, walaupun saat ini mereka masih studi dari rumah. Kami rindu Tuhan senantiasa menolong, Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga bersyukur jika mereka juga sudah menyelesaikan PTS. Kami rindu Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan di dalam PTS, mereka juga boleh tetap bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk orang tua mereka. Tuhan tolong berkati supaya setiap orang tua ini pun juga boleh tetap mengarahkan anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Berikan kesabaran untuk mereka boleh mendidik, membimbing anak-anaknya untuk hidup terus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan tolong berkati gereja kami sebagai tempat untuk kami boleh bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Jangan lupa kita memakai masker ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.